Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Wassallallahu dan bersolawat siapa Allah wa Allah ala sayyidina kepada sayyid kita, yaitu Muhammad Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alihi dan keluarganya Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Muhammad, wa salama dan memberi keselamatan, tasliman dengan keselamatan. Qala dawuh siapa Syekhul Al-Faqih, Syekh Al-Faqih. Syekh itu artinya bisa dua. Jadi bisa orang sudah sampai umur 40 tahun itu bisa dipanggil Syekh. Bisa juga Syekh julukan. Jadi bisa juga artinya dia orang yang alim. Al-Faqihu yang ahli fikih. Al-Imamu imam. Al-Alimu yang alim. Yang paling penting, nggak cuma alim tapi al-amilu yang mengamalkan ilmu. Ini biasanya sepaket. Jadi al-alim, al-amil. Makanya kalau doa itu jangan cuma jadi orang alim, tapi jadi orang yang alim, al-amil. Al-alim, al-amil. Orang yang alim tapi juga amil. Orang yang tahu tapi juga melakukan pengetahuannya. Dan amil itu pasangannya biasanya setelahnya alim. Karena memang yang penting itu tahu dulu, baru melakukan. Jangan tiba-tiba melakukan tapi tidak tahu ilmunya. Jadi yang penting alim dulu, tahu dulu, baru kemudian melakukan yang diketahui. Makanya lebih penting punya ilmu sedikit tapi dilakukan daripada ilmu banyak tapi keteteran. Artinya nggak dilakukan sama sekali. Muftil muslimina, muftinya muslimin. Baqiyatu salafi, sisa ulama salah. As-solihi yang solih, yaitu Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Nah, ulama kalau ada gelar Syafi'inya berarti pasti hidupnya setelah eranya Imam Syafi'i. Hafidhahu semoga menjaga kepada Izzuddin. Siapa Allahu Allah wa abqahu dan menetapkan. Siapa Allah terhadap Izzuddin. Waradiya dan meridhoi siapa Allahu Allah anhu terhadap Izzuddin. Wa ardahu dan memberikan keridhaan siapa Allah kepada Izzuddin. Bimannihi dengan anugerahnya Allah. Bimannihi dengan anugerahnya Allah wa karomihi dan kedermawanannya Allah. Jadi kalau ada Syafi'inya tadi jelas itu hidupnya setelah eranya Imam Syafi'inya. Karena berarti beliau mengambil pola pikir yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi nggak mungkin kalau Sayyidina Umar Asy-Syafi'i itu nggak mungkin. Soalnya Sayyidina Umar itu hidup jauh setelah eranya Imam Syafi'i. Sebelumnya era Imam Syafi'i. Nah, sebelum ngaji kitabnya kita tuh harus kenal dulu. Seenggaknya kenal pengarang kitabnya. Nah, pengarang kitabnya ini namanya Abu Muhammad Abdul Aziz. Nah, biasanya terkenal dengan Izzuddin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam. Beliau ini nama lengkapnya Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi. Berarti beliau ini asalnya
dari Damaskus atau Syria sekarang, kurang lebih Syria. Tidak lama setelah Imam Izzuddin ini lahir juga Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi setelahnya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Lahirnya di Damaskus tahun sanata sab'in wa sab'in wa khamsan. Jadi tahun 577 Hijriah. Sekarang 1400 sekian. Berarti kurang lebih 900 tahun yang lalu. Nah, ini testimoni ulama itu banyak sekali tentang Syekh Izzuddin ini. Di antaranya ada testimoni atau pujian dari Imam Az-Zahabi. Jadi kalau dawuhnya Imam Az-Zahabi, Imam Izzuddin itu balagha rutbatal ijtihad. Beliau itu sudah sampai di kelas mujtahid. Wa tahat ilaihi ri'asatul madhab. Kemudian sudah khatam tentang madhab-madhab yang ada. Selain itu beliau juga terkenal zuhud, ma'az zuhdi wal waro'. Kemudian wiroi wal amir bil ma'ruf wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi beliau itu terkenal kalau benar ya dibenarkan, kalau salah juga disalahkan. Termasuk wassolabah fiddin, kokoh dalam ilmu agama. Artinya sudah matang sekali. Itu salah satu testimoninya. Di antara lahu mu'allafatun katsirah. Beliau itu punya banyak karya. Di antaranya ada Al-Qawaidul Kubra. Kemudian ada lagi Maqasidur Ri'ayah. Kemudian Al-Imamah fi Adillatil Ahkam dan seterusnya. Jadi karangannya memang banyak beliau. Karya tulisnya. Dan karya tulisnya ini yang bikin kita kenal sama beliau. Karya tulisnya ini yang menyebabkan kita tidak kehilangan nama Izzuddin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam. Karena seandainya ulama tidak menulis, itu eranya paling lama mungkin hanya 50 tahun, 100 tahun setelah meninggal. Biasanya habis itu akan sirna. Jadi yang menyebabkan hidup terus-menerus setelah kematiannya, kalau ulama, itu salah satunya adalah karya tulisnya. Atau kalau karya tulisnya misalkan tidak ada, masih bisa kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua dari apa? Dari murid-muridnya. Jadi meneruskan apa enggak dawuh-dawuhnya. Disampaikan terus-menerus apa enggak dawuh-dawuh dari gurunya. Nah, kalau dua-duanya ini sudah hilang, maka sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti wafat beneran berarti. Artinya karya tulisnya sudah tidak ada yang meneruskan, pola pikirnya atau buah pikirnya juga tidak ada yang melanjutkan. Tapi kalau salah satunya masih ada, seperti misalkan dawuhnya aja ada yang meneruskan, nah itu hendaknya masih tidak mati, meskipun tidak terlihat. Nah, contoh kalau misalkan yang nomor 2 gimana? Nah, kalau misalkan di pondok kita di Nurul Jadid, kita tahu ada dawuh yang terkenal sekali. Dawuhnya muassis, yaitu barang siapa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan seterusnya. Nah, itu kan dawuhnya beliau tidak mungkin 5 tahun lalu. Wong beliau wafatnya tahun 76. Berarti kan sudah 50 tahun, 49 tahun yang lalu. Tapi dawuhnya masih ada. Nah, itu kok bisa? Padahal beliaunya sudah jelas-jelas wafat. Wong makbarohnya, kuburannya itu ada di barat astahnya. Tapi kok masih bisa dawuhnya masih berlanjut estafetnya? Ya karena murid-muridnya, santri-santrinya mau melanjutkan. Tapi kalau santri-santrinya sudah ogah-ogahan untuk teruskan, nah itu baru innalillah yang kedua kali berarti. Tapi kalau bahasa ini karya tulisnya juga ada. Cuman itu contoh yang penerusan dawuh dari sisi santri-santrinya. Makanya penting kita sebagai santri untuk memegang dengan sangat dawuh-dawuhnya kiai, dawuh-dawuhnya guru-guru kita. Paling tidak ya ambil satu saja. Kalau memang tidak bisa banyak, paling tidak ambil satu saja yang itu dawuhnya bisa kita tularkan kepada masyarakat di sekitar kita. Yang itu dawuhnya nanti bisa kita gunakan sebagai cara kita untuk menghidupkan kembali guru-guru kita dalam tanda kutip. Jadi pastikan itu selalu kita pegang satu dawuh itu, setidaknya minimal. Tapi kalau bisa punya catatan
tentang dawuh-dawuh gurunya, tentu itu malah lebih hebat, lebih keren. Kalau misalkan dawuhnya Mbak Zaini yang lain, misalkan saya tidak hanya mencetak kiai saja, nah itu kan juga dawuhnya tetap berlanjut sampai sekarang. Itu karena dipegang terus sama santri-santrinya. Bahkan ketika sudah di luar pesantren, itu tetap digaung-gaungkan, tetap diulang-ulang, tetap diucapkan, tetap disampaikan kepada sekitarnya, sehingga dawuh beliau itu akan selalu menggema, dan itu yang kembali menghidupkan. Harapannya apa dengan dalam tanda kutip menghidupkan beliau? Ya harapannya kita bisa digolongkan sebagai barisannya beliau. Harapannya kita bisa digolongkan sebagai ya benar-benar santrinya. Jadi misalkan nanti ditanya, kamu santrinya siapa? Santrinya Mbak Zaini misalkan. Nanti kita bisa dengan bangga atau dengan lantang katakan, buktinya saya selalu ulang-ulang dawuhnya Mbak Zaini. Buktinya saya selalu menggaungkan apa yang beliau ucapkan. Dan tentu saya berusaha untuk melakukan, ada satu dawuh misalkan yang saya pegang. Oh iya, berarti stempelnya kelihatan, tiketnya nyata, benar-benar santrinya beliau. Jadi harapannya di situ. Makanya kalau seperti itu, jadinya simbiosis mutualisme jadinya. Jadinya kiainya itu hidup terus-menerus, santrinya itu tetap digolongkan sebagai santrinya beliau. Nah beliau ini, Imam Izzuddin ini lahirnya di Damaskus di Syria. Tapi ternyata wafatnya tuwfiya bil Qahirah. Wafatnya di Kairo. Kairo di mana? Di Mesir. Wafatnya di Mesir tahun sanata sittin wa sittimiyah, tahun 660. Berarti usianya 83 atau 82 tahun Hijriah. Lumayan panjang. Kalau Imam Nawawi yang tadi saya katakan yang sama-sama Damaskus itu cuma 46 tahun Hijriah. Setengahnya Imam Izzuddin. Tapi sampai sekarang juga sama, kitabnya selalu dibahas Imam Nawawi. Padahal usianya sependek itu 46. Nah Imam Izzuddin bin Abdissalam ini menariknya juga beliau itu termasuk ulama yang belajarnya itu kalau bahasa kita itu telat. Jadi belajarnya usianya sudah agak sepuh, agak terlalu dewasa gitu. Jadi sudah ibaratnya baru mondok itu umur 40 lah. Jadi tua sekali mulai mondoknya, mulai belajar. Tapi itu justru jadi motivasi buat kita bahwa ada ulama, contoh ulama yang belajar agamanya itu nggak mulai usia 0. Kalau Imam Syafi'i kan mulai dari kecil sudah dikenal hafal Quran, hafal kitab gurunya. Kalau Imam Izzuddin ini ya, jadi baru belajar, baru mondoknya sepuh. Kalau ulama lain contohnya misalkan ada namanya Shalih bin Kaisan. Nah itu gurunya Umar bin Abdul Aziz. Itu malah mulai mondoknya, mulai ngaji itu umur 73. Jadi umur 70 tahunan baru mulai mondok. Tapi mondok di usia uzur ternyata bisa jadi ulama besar. Sampai punya murid itu salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Lah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal ulama ulama yang alim dan tapi juga politisi. Karena beliau terkenal sebagai pimpinan daerah. Yang ketika di eranya Umar bin Abdul Aziz itu menteri agamanya itu sampai ngeluh. Jadi menteri agamanya ngeluh karena biasanya menteri agama itu kalau mengabdi atau menjadi penasehat raja, menjadi penasehat kepala daerah, kepala desa misalkan, itu biasanya ya ngasih masukan, ngasih dawuh-dawuh, ngasih fatwa-fatwa. Tapi ketika eranya Umar bin Abdul Aziz, enggak, malah kebalikannya. Jadi malah menteri agama yang minta pendapatnya pemimpinnya. Jadi karena saking alimnya. Nah itu gurunya ternyata mulainya usia uzur, usia 70-an. Nah itu makanya kalau misalkan teman-teman ini kan baru mondok, mungkin ada yang baru kuliah. Nah itu bukan alasan sama sekali. Usia kuliah berarti kan anggap usia 20 tahun. Itu baru sepertiga dari usianya Shalih bin Kaisan tadi.
atau mungkin setengah dari usianya Izzuddin Abdussalam mulai ngaji. Berarti kan sudah ada contoh yang lebih jauh daripada kita mulai mondoknya. Maka berarti tinggal bagaimana? Ya tinggal bagaimana kita nyari supaya bisa nyontoh perilakunya beliau-beliau. Jadi saya boleh mondok mulai usia 20 tahun, tapi saya tidak akan berhenti dan akan mengganti 2 kali lipat usaha saya dalam ngaji dari misalkan yang lain mulai mondok 10 tahun, dari 10 tahun ya saya terlambat. Jadi usahanya jadi 2 atau 10 kali lipat dibanding yang lain. Sehingga dengan seperti itu, nah itu bisa jadi salah satu langkah untuk mulai meniru ulama-ulama seperti ini, seperti Izzuddin bin Abdussalam, Khalid bin Kaisan tadi dan lain sebagainya. Dan alasan apapun sebenarnya tidak bisa kalau dalam Islam mau bilang tidak sempat ngaji misalkan. Misalkan alasannya karena saya orang Madura, padahal agama Islam itu kalau mau ngaji harus bahasa Arab. Nah ulama juga sudah ada yang menentukan ternyata, yaitu bukan ulama Arab tapi jadi pentolan, jadi ulama yang umala, jadi ulama yang diakui seluruh dunia. Bahkan ini ulama mazhab yang pertama, yaitu siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi kan namanya Nu'man bin Thabit. Itu beliau bukan orang Arab. Nah, beliau kalau salah orang Persia ya. Jadi kan bukan bahasa Arab aslinya. Tapi malah jadi ulama mazhab pertama kali yang ibaratnya mazhabnya muktabar. Jadi mazhabnya sampai sekarang masih dipakai. Jadi orang Madura sama, kita juga bisa. Selama masih manusia, kecuali kalau kita hewan, nah itu udah bisa. Belum ada contohnya ulama dari hewan. Kita harus saum, nah itu introduksinya, pengenalan sama mu'allif kitabnya. Jadi kitab ini jelas tentang maqasid itu saum. Maqasid itu berarti visi misinya. Jelaskan visi misinya puasa apa saja. Tentu kalau mau tahu visi misinya puasa, harus tahu dulu saumnya apa. Jadi nanti pasti pertama pembahasannya adalah tidak akan jauh dari definisi. Kitab Shaumi adapun ini adalah kitab tentang saum atau puasa. Boleh juga siam. Wafihi di dalam kitab Shaum Asyratul Fusulin terdapat 10 pasal. Al-Faslul awal. Nah ini supaya nyiapkan mentalnya ya, ada 10 pasal. Berarti ada 10 subtema, 10 bab dalam kitabnya. Al-Faslul awal ada pun pasal yang pertama itu diwujudihi tentang kewajibannya saum. Kalau tentang kewajibannya saum berarti ini menceritakan tentang puasa fardu berarti. Qala dawu siapa Allah Qala berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Allah wa azza wa jalla. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian apa asyamu puasa kama kutiba kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladina kepada orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Min qablikum dari sebelum kalian la'allakum supaya kalian itu tattaquna bertakwa siapa kalian. Al-Baqarah ayat 183.
Jadi tadi bahas tentang saum dulu. Ternyata saum apa? Saum itu adalah secara bahasa itu al-imsak wal kaf an kulli syai'in. Al-imsak menahan atau menahan dari segala sesuatu. Itu definisi bahasanya saum. Jadi ketika kita menahan diri dari sesuatu, itu namanya saum. Tapi saum yang secara bahasa, secara lugawi. Tapi kalau saum secara syariat, saum atau siam, misalkan nahan bicara, nah itu bisa dibilang saum. Misalkan nahan mau pulang, padahal waktunya liburan, nah itu juga saum bisa. Tapi saum yang lugawi, bahasa. Tapi kalau yang syar'an atau secara syariat, itu imsakun sama, menahan diri, yaitu imsakun, tapi anil muftirati, dari perkara yang membatalkan puasa. Nah ini ada kata baru dalam definisi siam, ada muftirat. Berarti nanti muftirat harus tahu yang termasuk membatalkan puasa itu apa. Karena yang membatalkan puasa itu ternyata ada cuma memasukkan makanan sama minuman ke dalam mulut. Ternyata muftirat itu tidak cuma itu, ada hal-hal lain. Dan termasuk definisinya siam atau saum, selain imsakun anil muftirat, terusannya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Lanjutannya dari potongan keduanya dari definisinya puasa, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Pertama, yang kedua, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ma'an niyati, yang ketiga, potongan ketiga definisinya adalah an-niyat, ma'an niyati, harus disertai niat. Nah, tiga-tiganya ini harus masuk di dalam prosesi ibadah puasa. Jadi ketika puasa itu mulainya menahan diri dari muftirat, dari yang membatalkan puasa, itu harus titik awalnya adalah tulu'il fajri, mulai awal fajar, terbitnya fajar, sampai dengan tenggelamnya matahari. Tapi tidak cukup itu. Kalau cuma nahan diri makan mulai dari waktu itu, tapi tidak ada potongan ketiga, batal juga, puasanya tidak masuk. Kalau tidak ada niatnya, maka yang dapat cuma lapar dan hausnya. Atau cuma imsakun anil muftirat ma'an niyat, menahan diri dari yang membatalkan disertai niat, benar. Tapi bukan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Tapi durasinya itu bukan mulai awal terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Poin kedua dipotong, nggak dilakuin. Jadi diam-diam pas zuhur nyemil. Nah itu tetap tidak bisa juga. Atau misalkan benar ada niat, ada tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, tapi tidak menahan diri dari muftirat, ya sama. Jadi intinya tiga-tiganya ini definisi utuhnya untuk asyam. Nah ini cuma uniknya siam dibanding ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain namanya niat itu muqtarinan bifi'lihi, harus bareng sama titik awalnya ibadah. Kalau siam enggak. Kalau siam atau puasa biasanya kita niat dari kapan? Dari malamnya. Jadi niatnya itu boleh minum. Padahal malam kan kita belum puasa. Malam itu sudah niat, nawaitu shauma ghadin. Mulai habis tarawih biasanya. Saya niat puasa untuk besok. Berarti kan puasanya belum. Tapi niatnya sudah dimunculkan. Nah itu kan lebih. Kalau sholat kan nggak boleh. Misalkan usolli godan, saya niat sholat besok untuk subuh. Tapi sholatnya niatnya dari sekarang, ya tidak bisa. Kalau ibadah yang lain itu niat ya harus bareng sama titik awalnya. Kalau sholat berarti ketika mulai takbirnya. Tapi kalau puasa enggak. Bukan ketika sholat terakhir langsung buru-buru niat kan enggak. Yang penting maksimal itu sebelumnya, mulai awal hari. Kalau dalam Islam awal hari kan setelah maghrib. Jadi setelah maghrib, setelah isya, biasanya kita setelah tarawih itu sudah niat puasa, niat siam, dan itu boleh.
Makanya puasa itu unik. Nah, di sini dikatakan tentang puasa ternyata dalam ayat yang dikutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman, kalian itu tak wajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayak orang-orang sebelumnya. Nah, ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ada dalam ayat ini kita diterangkan tentang watak alami kita. Jadi watak alami kita itu ternyata kalau disuruh sesuatu yang berat itu maunya orang lain duluan. Jadi kita disuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu tuh wajib puasa. Tapi tenang, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu itu sudah disuruh puasa. Jadi nggak ada alasan buat kamu. Nah, itu watak alami kita. Jadi kalau mulai awalnya dari kita, nah itu biasanya itu alasan macam-macam. Wah, ini ulama zaman dulu apa? Misalkan umat zaman dulu nggak puasa, ini enak ya. Tahu gitu saya hidup zaman dulu. Nah, itu pasti macam-macam alasan ini. Tapi kalau sudah dikasih kamu kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat sebelum kalian puasa, wah itu sudah bingung gitu. Mau nggak puasa zaman dulu puasa, padahal lebih berat. Jadi mau nggak mau motivasi untuk puasa itu lebih kuat. Nah itu penyakitnya kita, penyakit kita. Kayaknya Quran paham, Allah paham. Akhirnya dikasih kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi tenang aja. Zaman dulu itu juga disuruh puasa. Nah, permisalan seperti ini itu ya terselip dalam ayat tentang puasa itu. Makanya dikatakan wa hikmatut tasbih. Wa hikmatut tasbih ta'kidul hukmi wa tasalli li ibadihi. Jadi hikmahnya ada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa kok pakai sama kok kayak umat-umat sebelum kalian? Nah, itu ternyata hikmatut tasbih. Hikmah penyamaan. Dikasih tahu sebelumnya ada model ibadah seperti itu adalah ta'kidul hukmi, untuk memperkokoh hukumnya. Jadi supaya kita sadar betul-betul bahwa puasa itu sepenting itu. Sampai umat sebelumnya juga tetap diwajibkan puasa. Terus yang kemudian yang kedua ini, di antara hikmah tasbih, di antara hikmah kama kutiba alal ladzina, yaitu at-tasalli li ibadi. At-tasalli itu menghibur li ibadi, menghibur kepada umat mukmin. Jadi sebagai hiburan. Supaya enggak susah-susah sendiri gitu, enggak merasa susah sendiri. Karena tahu umat sebelumnya juga diwajibkan puasa. Jadi kita merasa tasalli, merasa oh alhamdulillah ternyata enggak umat kita aja, enggak cuman mukmin zaman now. Ternyata zaman dulu juga wajib kok puasa. Mesti sedikit banyak itu akan ibaratnya menghibur umat-umat model kita kayak gini. Nah, ulama zaman dulu umat zaman dulu itu juga memang diwajibkan untuk puasa lagi. Cuman mungkin modelnya berbeda. Nah, itu ulama beda pendapat. Faqila fil fardiyah. Ada yang mengatakan intinya sama-sama wajib, tapi mungkin metodenya beda. La fil kaifiyah. Tapi wakila fi miqdari siyam. Ada lagi pendapat intinya kurang lebih kadarnya sama, meskipun durasinya beda, bukan dari subuh sampai maghrib mungkin. Wakila kaifiyatuhu minal kaf anil akli wasyurbi. Macam-macam pendapatnya. Tapi intinya ulama umat zaman dulu itu juga sama diwajibkan. Dan ini jadi tasalli ternyata. Jadi hiburan buat umat-umat yang meler-meler tadi. Umat yang kayak kita ini tadi. Maknahu bagaimana? Maknahu adapun maknanya qauluhu ta'ala. Maknahu adapun maknanya qauluhu ta'ala itu la'allakum tattaquna. La'allakum supaya kalian. La'allakum supaya kalian itu tattaquna terjaga atau menjaga diri.
tatakuna menjaga diri siapa kalian, an-naro dari neraka. Bisaumihi dengan puasa Ramadan. Fa inna saumahu, karena sesungguhnya puasa Ramadan itu sababun, menjadi sebab lighufrani dzunubi, untuk diampuninya dosa, untuk diampuninya dosa, al-mujibati, yang mewajibkan, linari, kepada neraka. Nah, jadi katakan ternyata maknanya Daud tadi, firman Allah itu supaya takunanna utawi, terjaga dari neraka. Karena ternyata solom itu, puasa Ramadan, bisa menjadi sababun dulu, menjadi tiket untuk mendapat ampunan dari Allah, ampunan dosa. Tiket untuk mendapat ampunan dosa. Ampunan dosa terus buat apa? Supaya mendapat rahmatnya Allah. Tapi ini namanya tiket. Namanya tiket, ya tetap terserah petugasnya, terserah yang punya tiketnya, yaitu Allah. Mau diterima tiket dari yang mana, dari ibadah yang mana tiketnya, atau malah tiba-tiba nggak punya tiket sama sekali, nggak punya sebab atau nggak punya ibadah sama sekali, tapi Allah memasukkan ke surganya, Allah memberinya rahmat, ya ada masalah, terserah. Cuman tugas kita adalah mengumpulkan tiket sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dengan tiket tadi itu bisa diperbolehkan masuk ke dumannya, bisa mendapatkan rahmat Allah dengan mengumpulkan tiket sebanyak-banyaknya. Karena kan dengan mengumpulkan tiket sebanyak-banyaknya itu berarti kan menunjukkan berarti antusias, betul-betul serius untuk pengen mendapatkan ACC, pengen mendapatkan ridho. Itu terserah yang punya tiket mau dimasukkan dari tiket yang mana. Wa fi shahihaini, dan dalam Bukhari Muslim, Ani Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, Anahu, kalau saya Nabi itu kala dahulu, siapa Nabi? Bunia dibangun, bunia dibangun apa? Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Yaitu ala antak Buddha, agar menyembah kamu, Allah, kepada Allah, watakfuro, dan kufur kamu, bima, kepada perkara, dunahu, selain Allah, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa itariz zakati, dan menunaikan zakat.
wa itari zakati dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti dan berhaji ke Ka'bah. Wa hajjil baiti dan berhaji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadhana dan puasa Ramadan. Nah, ini ternyata dijelaskan salah satunya adalah tiket yang tadi sababun li ukronid dunub al-mujibatin. Sebenarnya apa saja macam-macam tiket yang bisa kita tunjukkan kepada yang punya tiket. Ternyata ada banyak sekali. Tapi wabah hadis itu adibul mautik. Ini ada hadis ternyata yang berangkat tentang tiket-tiket yang kelasnya VIP, kelas paling utama, kelas paling pokok yang harus dimiliki. Ini tiket minimal, 5 tiket minimal yang harus dipunya ketika mau setoran ke yang punya tiket. Yaitu yang pertama ala anta'budallah wa takfura bima dunahu, yaitu dengan cara menyembah kepada Allah dan kufur atau ingkar kepada selain Allah. Itu syarat paling utama. Ini nanti kebentuk tiketnya kelihatannya. Wa iqamis shalah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Jadi ada tiket lain selain puasa ternyata, yaitu iqamis shalah. Yang ini bahkan dilakukan terus-menerus. Jadi sama ini urutannya mulai yang pertama sampai terakhir itu secara durasi. Jadi yang pertama itu ala anta'budallah, menyembah kepada Allah, artinya beriman kepada Allah juga. Itu terus-menerus, artinya continue. Ini paling awal tiket pertama yang paling awal yang harus dimiliki. Karena ini tiketnya continue, terus-menerus, harus selalu ada. Jadi setiap detik itu harus kita pegang terus tiketnya. Masuk yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat itu lebih jarang, 5 kali sehari. Yang wajib waktunya 5 kali sehari, itu 17 rakaat. Jadi sehari tiketnya dikasih cuma dapat 5. Bahkan tadi tiap detik dikasih, selama masih meyakini bahwa Allah itu Tuhan, selama masih tahu bahwa selain Allah berarti ya bukan Tuhan, itu dikasih terus tiap detik, tiap saat dikasih terus tiketnya. Kalau yang kedua, ya tiap selesai sholat ibaratnya dikasih tiketnya. Kemudian yang ketiga, wanita zakat dan menunaikan zakat. Kalau zakat, nah itu nunggu 1 tahun. Jadi tiap tahun cuma dapat 1 tiket yang jenis ini. Ada lagi wahajil baiti dan haji. Haji juga cuma bisa setahun sekali, dan bisa setiap hari seperti yang lain-lain. Sama jarangnya setahun sekali. Wa shaumi Ramadhana dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga sama, setahun sekali. Jadi 5 jenis tiket ini yang paling utama yang harus dimiliki. Jadi setiap waktunya datang itu kita harus dapat tiketnya. Itu supaya bisa menunjukkan sababul li ghufranid dzunub tadi. Kalau yang 5 ini salah satunya rusak, nah itu bisa tidak lolos ketika uji tiket, bisa tidak lolos ketika inspeksinya, ketika inspeksi sidak tentang tiketnya. Kalau ada salah satu yang tidak lolos. Al-Fasl Tsani. Kalau gini yang meriwayatkan Sahihaini, Imam Bukhari sama Imam Muslim. Nah, kalau tadi imam pertama dalam mazhab fikih, Imam Hanafi itu dari Persia. Nah, ini Imam Bukhari juga sama, ternyata juga bukan ulama Arab. Imam Bukhari ini ulama Ajam, artinya bukan dari Arab. Tapi juga jadi top globalnya ahli hadis. Imam Bukhari. Ini kan dari Bukhara. Kalau zaman sekarang Bukhara itu di Uzbekistan. Nah, itu masuk wilayah ya dekat-dekat Rusia. Jadi kan juga bukan bahasa Arab. Tapi jadi ulama utama dalam ilmu hadis.
Alhamdulillah berarti juga bisa. Al-Faslu Tsani, Al-Faslu adapun pasal Tsani yang kedua. Fi ini tentang keutamaannya saum. Jadi unik beliau, Imam Izzuddin. Di pertama menerangkan tentang statusnya dulu puasa. Kenapa? Soalnya status puasa itu sesuatu yang pokok dulu dijelaskan, supaya tahu bahwa yang akan dibahas ini bukan sesuatu yang remeh, karena sesuatu yang termasuk 5 tiket utama lah, sesuatu yang sangat penting. Tapi di pembahasan kedua itu nerangkan tentang fadhoilnya. Fadhoil itu artinya berarti tentang keistimewaannya orang yang berpuasa, keistimewaannya puasa sendiri, keistimewaannya puasa. Jadi kalau pertama itu tentang status puasanya, di pasal kedua beliau justru membranding saumnya, membranding puasanya. Jadi ngasih marketing kepada umat mukmin bahwa kalau mau melaksanakan puasa yang sebenarnya kalau di pasal 1 tadi dijelaskan itu wajib, itu ada ternyata banyak fadhilnya, ternyata itu ada banyak manfaatnya, ada banyak keutamaannya. Ini kan berarti bahasa marketing kalau di masyarakat. Jadi diterangkan poin plus dari produknya. Jadi misalkan mau beli air, kenapa mau beli Nurja? Padahal air ada macam-macam. Nah, kalau Nurja ini ternyata cocok. Nurja ini adalah misalkan produknya Pondok Pesantren Nurul Jadid. Ketika sampean beli Nurja, berarti otomatis uangnya nanti masuk ke pondok. Berarti otomatis keuntungannya itu sedikit atau banyak akan ada yang digunakan untuk membangun pondok. Membangun pondok berarti mencerdaskan umat, karena pondoknya layak, semakin banyak santri yang mondok misalkan, kemudian menggali ilmu agama, berarti secara tidak langsung dengan beli Nurja kita mencerdaskan umat. Nah itu secara tidak langsung seperti itu. Nah itu kan bahasa marketing supaya makin semangat beli Nurjanya. Nah ini juga sama. Puasa itu hukumnya wajib, tes selesai. Tapi puasa itu kalau sampai puasa itu macam-macam. Nanti akan ada faedah-faedah yang disebutkan. Nah, ini bahasa marketing. Makanya penting. Tapi ditaruh nomor 2. Lagi-lagi kalau saya berprasangka ini karena beliau paham tentang pembacanya. Jadi bacanya santri-santri model kayak kita. Mesti nyari sesuatu, itu nyari benefitnya dulu, nyari keuntungannya dulu. Oke, saya tahu puasa itu wajib, tapi apa untungnya? Seakan-akan kayak gitu. Karena tahu umat-umat model kayak kita itu senangannya kayak gini, nyari benefit kadang-kadang. Nah, beliau itu seakan-akan paham ini. Jadi patokinnya ditaruh kedua aja, awal-awal. Ini harus ditaruh di awal. Tapi tidak mungkin ditaruh pertama. Pertama itu tetap harus statusnya dulu, harus status puasanya dulu. Lisaumi bagi saum, bagi puasa. Lisaumi bagi puasa bahwa itu terdapat beberapa faedah. Apa saja? Tentu ini berarti tidak semua ya. Beliau hanya menyimpulkan dalam beberapa poin. Raf'ud darajati ialah mengangkat derajat. Yang pertama mengangkat derajat, yang kedua watakilul khati'ati, melebur kesalahan. Wakasrus syahwati dan memecah syahwat. Wakasrus syahwati dan memecah syahwat. Wataktiru sodaqoti dan memperbanyak sedekah.
wa tawfirut taati dan menyempurnakan ketaatan. Wa syukru alimil khafiyati dan bersyukur kepada zat yang mengetahui perkara samar. Wa syukru alimil khafiyati dan bersyukur kepada zat yang mengetahui perkara yang samar. Wal inzijaru dan mencegah an khawatiril ma'asi dari bahayanya maksiat. An khawatiril ma'asi dari bahayanya maksiat wal mukhalifati dan perkara yang bertentangan dengan syariat. Wal mukhalifati dan perkara yang bertentangan dengan syariat. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan nurja, poin-poinnya kenapa lebih memilih nurja. Ada beberapa poin tadi. Akan mencerdaskan umat turut serta dalam pencerdasan umat muslim Indonesia dengan membeli nurja. Nah, ternyata kalau dalam puasa itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah raf'ud darajat, yaitu orang yang berpuasa itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian takfirul khotiat, diampuni kesalahannya. Dan poin-poin seterusnya itu ada banyak, ada beberapa, ada 6 atau 7 yang disebutkan. Nah, ternyata beliau menggunakan penjelasan utuh dulu, penjelasan umum dulu. Jadi poin marketingnya disebutkan dulu bahwa dalam puasa itu ada 7 fadhil atau 7 fadilah. Tapi kalau 7 fadhil ini disebutkan saja sendiri, itu kadang agak bikin bingung. Contoh misalkan watakfirus sodaqah, memperbanyak sedekah. Itu diantara 7 poin faedah yang disebutkan dalam berpuasa. Nah, sekarang orang berpuasa, ini kok tiba-tiba ada faedahnya takfirus sodaqah, memperbanyak sedekah. Itu kan sebenarnya tidak nyambung. Makanya akhirnya nanti ketika di paragraf berikutnya beliau akan menjelaskan satu persatu kenapa bisa ada 7 poin itu. Tapi yang penting orang yang ngaji itu tahu dulu poin utamanya dalam berpuasa. Fadhil utama ketika berpuasa. Nah, ini disebutkan dulu semua 7-7-nya sama beliau. Baru dijelaskan rinci terkait argumennya atau kenapa bisa demikian. Ini supaya lagi-lagi saya yakin karena beliau paham orang-orang kalau kayak model kita terutama ketika membaca sesuatu itu biasanya membaca dari pokok paragrafnya. Jadi misalkan ini fawaidnya dipecah, lisaumi fawaidu, bagi saum terdapat beberapa faedah. Misalkan jelaskan poin pertama raf'ud darajat, kemudian dijelaskan dulu rinci raf'ud darajatnya. Nah, itu kadang-kadang orang baru poin ketiga itu udah malas baca. Jadi kadang malesnya itu lebih kuat, apalagi zaman sekarang. Jadi antisipasi malesnya akhirnya kan tidak tahu jadinya. Akhirnya tidak tahu sebenarnya fadilahnya apa saja. Sudah akhirnya dibuat poin general dulu. Poin pentingnya adalah 7 ini. Kalau kamu pengen tahu kenapa 7 ini bisa muncul, ayo baca lebih lanjut. Jadi seperti itu. Makanya beliau digeneralkan dulu 7 poinnya.
Makanya ulama dulu sebenarnya juga ilmiah sekali dalam menyusun karya tulis. Jadi ketika menyusun karya tulis itu biasanya menggunakan pola pikirnya membaca. Ulama-ulama semisal Izzuddin bin Abdissalam, pengarang kitab ini, Imam Nawawi yang tadi saya sebutkan, itu ulama yang top global. Jadi ulama yang diakui sedunia. Jadi ibaratnya kalau kuliah itu sudah S3. Enggak ada S4 ya, sudah S3 mentok. S3 itu diambil semua jurusannya. Jadi S3-nya itu dokternya udah dokter banyak. Diakui. Tapi yang sekelas itu ketika nyusun kitab menggunakan bahasa yang sederhana. Karena tahu objeknya itu adalah mubtadi'in atau pembelajar yang baru belajar. Sehingga menggunakan bahasa itu menggunakan bahasa yang sederhana, bukan yang rumit-rumit. Jadi nggak menggunakan bahasa kalau di bahasa kita tuh bahasa yang ilmiah sekali gitu enggak. Kayak misalkan sederhananya misalkan dokter, ada dokter jelaskan kepada pasiennya itu pakai bahasa kedokteran, mesti orang dengarnya itu udah males. Jadi ini penyakitnya apa? Penyakitnya gara-gara misalkan sel patogen CYP4N ini kemudian berinteraksi secara sinergis. Itu pasti udah orang dengarnya itu udah jengkel. Tapi kalau dokter jelasinnya ini gara-gara selnya ini kelaparan, selnya kelaparan kurang makan, makannya ini Pak adalah air putih. Kemudian yang bikin sel lapar ini juga gara-gara misalkan gula itu bikin sel lapar. Nah itu kan orang awam pasti senang dengar ini. Nah beliau mengalir kitab itu seperti itu. Jadi ketika menerangkan tentang puasa, menerangkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kita tahu model-modelnya yang belajar ya kayak kita ini yang tidak mau bahasa yang rumit-rumit. Faham Rabbul Darajat. Jadi supaya tahu sujud-sujudnya apa, baru kemudian dirinci. Kemudian perinciannya faham Rabbul Darajati adapun diangkatnya derajat.